Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya di channel YouTube Rahayu Setianingsih, pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang penilaian angka kredit jabatan guru pada unsur pengembangan diri. Bapak Ibu pernah mengajukan usul kenaikan pangkat angka kredit jabatan guru, bukan? Bagaimana? Apakah usulan kenaikan pangkat Bapak Ibu melalui penilaian angka kredit jabatan guru selalu sukses? Atau ada sebagian yang berhasil dinilai dan sebagian yang lainnya ditolak? Tahukah Ibu Bapak mengapa itu terjadi? Untuk mengetahuinya, simaklah ulasan berikut ini. Bapak dan Ibu, jabatan guru dan angka kreditnya diatur dalam Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas beberapa hal berkenaan dengan pengembangan diri sebagai salah satu syarat wajib bagi Bapak Ibu guru untuk dapat naik pangkat. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan tentang yang pertama, berapa kebutuhan angka kredit yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru untuk dapat naik pangkat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang kegiatan pengembangan diri apa saja yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk dapat dinilai sebagai angka kredit. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan apa saja bukti fisik yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru mengusulkan penilaian angka kredit pada kegiatan pengembangan diri. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa usulan laporan pengembangan diri ditolak oleh tim penilai jabatan guru. Ibu Bapak, persyaratan minimal untuk kenaikan pangkat pada unsur pengembangan diri untuk masing-masing golongan tidaklah sama. Dalam pasal 17 Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009 dijelaskan bahwa untuk golongan 3A, 3B, 3C memerlukan 3 angka kredit. Golongan 3D, 4A, dan 4B memerlukan 4 angka kredit, dan pada golongan 4C dan 4D memerlukan 5 angka kredit. Tentu saja ketentuan tersebut merupakan persyaratan minimal, sehingga jika Bapak Ibu guru memiliki nilai lebih dari yang dipersyaratkan akan lebih baik. Ibu dan Bapak, kegiatan pengembangan diri adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme diri. Dengan maksud agar kompetensi diri meningkat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan tentu saja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Pertanyaannya adalah, kegiatan pengembangan diri apa saja yang dapat diakui
atau dinilai sebagai angka kredit. Minimal ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, kegiatan diklat fungsional atau teknis, dan yang kedua, kegiatan kolektif guru. Bapak Ibu bisa melaksanakan atau memilih keduanya, atau salah satu di antaranya. Namun, semua harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Misalnya, kegiatan diklat fungsional atau teknis yang dapat dinilai sebagai angka kredit adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat. Misalnya, LPMP, LP2KS, atau Badan Diklat Daerah. Untuk nilainya pun bervariasi, tergantung durasi atau lama waktu kegiatan diklat dilaksanakan. Untuk diklat dengan lama 30 sampai 80 jam memperoleh nilai 1. Diklat dengan durasi waktu 81 sampai 180 jam memperoleh nilai 2. Untuk nilai-nilai ini secara terperinci Ibu Bapak dapat membaca di buku 4 Panduan Keprofesian Berkelanjutan. Bagaimana dengan kegiatan kolektif guru? Kegiatan kolektif guru dapat dilaksanakan dalam kelompok guru itu sendiri atau melalui organisasi profesi, misalnya PGRI. Kalau untuk kelompok-kelompok guru, di masing-masing jenjang ini memiliki nama yang berbeda. Kalau di TK misalnya KKTK, di SD namanya KKG, kalau di SMP, SMA, atau SMK disebut dengan MGMP. Kegiatan mana yang Bapak Ibu akan ikuti? Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pengembangan diri, maka untuk dapat dinilai sebagai angka kredit, kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, baik itu kegiatan diklat maupun kegiatan kolektif guru, harus dilengkapi dengan bukti fisik pendukung. Apa saja bukti fisik yang dimaksud? Yang pertama, surat tugas. Surat tugas ini dapat Bapak Ibu peroleh dari kepala sekolah atau kepala dinas. Yang kedua, sertifikat jika Bapak Ibu mengikuti diklat fungsional, atau surat keterangan jika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan kolektif guru. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh ketua komunitas. Misalnya kalau di TK, ya ketua KKTK. Kalau di SD, ketua KKG. Kalau di SMP, SMA, dan SMK, ketua MGMP. Yang terakhir, Bapak Ibu juga harus membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan diklat maupun kegiatan kolektif guru harus disusun mengacu pada pedoman yang berlaku, baik sistematika maupun isinya. Nah, ketiga bukti fisik inilah Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu lampirkan ketika Bapak Ibu mengajukan usulan penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat. Ibu dan Bapak, setelah kita mengetahui kebutuhan angka kredit pengembangan diri untuk bisa naik pangkat, kegiatan-kegiatan pengembangan diri apa saja yang dapat dinilai sebagai angka kredit,
dan bukti fisiknya. Untuk selanjutnya, saya ingin menyampaikan ulasan tentang mengapa usulan angka kredit ditolak oleh tim penilai jabatan guru. Ibu dan Bapak, dalam buku 5 Pedoman PKB yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, dijelaskan beberapa alasan mengapa laporan pengembangan diri ditolak. Yang pertama adalah karena adanya data yang tidak konsisten. Pada laporan yang Bapak Ibu buat, data di awal, di tengah, dan di akhir tidak selaras atau tidak sesuai. Yang kedua, materi diklat atau materi kegiatan pengembangan diri yang bersifat kolektif tidak selaras dengan tugas pokok dan fungsi guru. Yang ketiga, jumlah jam yang tidak logis atau kegiatan kolektif guru yang dilaksanakan dengan frekuensi yang tidak wajar. Contohnya misalnya, diklat 40 jam dilaksanakan hanya dalam waktu 2 hari. Atau kegiatan kolektif guru dalam 1 tahun frekuensinya lebih dari 12 kali. Isi laporan yang tidak sesuai dengan pedoman. Jadi Bapak Ibu akan lebih baik jika sebelum menyusun laporan pengembangan diri, Ibu dan Bapak membaca, mencermati, dan memahami buku pedoman PKB. Yang kelima, sistematika laporan yang tidak sesuai pedoman. Yang keenam, laporan pengembangan diri yang Bapak Ibu buat belum disahkan oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir, laporan pengembangan diri sudah kedaluarsa. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengajukan penilaian angka kredit pada tahun 2020, hendaknya kegiatan diklat atau kegiatan kolektif guru yang diusulkan untuk menjadi angka kredit adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020. Itulah Bapak Ibu beberapa alasan penolakan mengapa laporan pengembangan diri tidak dapat dinilai sebagai angka kredit. Bapak dan Ibu, untuk dapat menyusun laporan pengembangan diri yang baik, yang dapat dinilai sebagai angka kredit jabatan guru, memang memerlukan ketelitian dan kecermatan. Namun, saya yakin Bapak Ibu pasti mampu. Selamat berkarya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.